welcome back to my YouTube channel, Rosie's channel. So right now I would like to talk about language skills. I would like to explain about language skill by Celsey Murcia. Can you imagine when we are live without the language? So why language skill is important in our life? I would like to explain why the language skill is important in our daily life. Nah, I would like to explain in two languages, in Bahasa Indonesia and then in English. So, why Celsey Murcia divided language skills into the two categories, receptive skills and then productive skills. Receptive skills itu adalah cara kita menerima. Nah, apa saja sih menerima? Itu adalah listening and reading. Jadi we get the information by reading and listening. Kemudian adalah productive skill. Itu ada speaking. Right now I'm speaking and then writing. Kenapa sih aku sekarang bisa berbicara kayak gitu? Karena ya aku sudah reseptif dari bukunya Celsey Murcia, and then mungkin aku juga udah mendengar dari teman-temanku apa sih language skill itu. Jadi sekarang aku bisa speaking. Jadi sekarang aku itu bisa productive seperti itu. Nah, and then I would like to explain about the productive skills. They are writing. Nah, jadi writing dari Celsey Murcia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah functional task of mastering the mechanics of writing and going just beyond. Jadi tugas fungsionalnya itu adalah untuk mengerti mekaniknya. Jadi kayak kalau kita sedang menulis seperti itu, kita itu bukan hanya sekedar menulis, tapi kita harus mengetahui bacaannya, kayak EYD-nya atau ejaan yang disempurnakan seperti itu. Contohnya adalah, for the example in Indonesian languages, peduli. Peduli adalah yang benar, tapi kalau yang salah, orang tuh kadang nulis peduli kayak gitu. Padahal yang benar adalah peduli. Jadi kalau di writing ini harus diperhatikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah punctuation ataupun tanda baca. Jadi koma, tanda petik, titik dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kayak sebelumnya dan itu tidak boleh ada koma. Dia harus seperti apa tulisannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang capitalization. Tentang capitalization ini kita harus mengerti di mana kita harus meletakkan capitalization-nya. Seperti yang kita tahu kayak nama kota, nama bahasa, nama orang, nama tempat, ataupun huruf yang berada di awal kalimat, in front of the paragraph gitu. Ataupun nama gelar dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah handwriting and formatting. Jadi handwriting ini kalau dia menulis when you are write down in paper, pastikan kalau tulisan kalian itu terbaca seperti itu. Tapi kalau formatting, kalian itu mengetik di laptop dan lain sebagainya, kamu harus bisa kayak tab-nya itu berapa kayak gitu, marginnya berapa, terus kayak space-nya itu berapa seperti itu. Jadi writing itu tentang mekanik juga. Dan selanjutnya adalah tentang going just beyond. Jadi tidak hanya going just beyond di sini tuh bukan hanya tentang mekanik kayak gitu, tapi bagaimana caranya we can also explain about our feelings kayak gitu. Kayak bagaimana caranya kita menyampaikan perasaan kita. Itu bisa dari kayak deskriptif, naratif, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat seperti paragraf yang pendek, kita bisa buat compound text, and then complex text kayak gitu. Kemudian kita kayak gimana ya, kita itu mengembangkan bahasanya itu agar lebih bermakna, agar lebih ekspresif. Jadi kita bisa mengekspresikan, we can also express our feelings. Terus yang kedua adalah consideration for teaching ESL or EFL writing course. Jadi sebagai guru, we are also a teacher kayak gitu. Kita tuh harus mengerti kayak gitu course goals-nya kita. Kita tuh kita mau ngajarin apa nih kayak gitu. Yang pertama itu ada tulisan akademik, kayak paper, proposal dan lain sebagainya. Atau kita mau ngajarin mereka kayak nulis email ke teman, atau ya email biasa yang nggak terlalu formal kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah tentang student background-nya. Kita harus mengerti student kita itu udah pernah belum belajar tentang writing. Kalau udah pernah, kita ngajarnya dari awal kah atau dari tengah kah seperti itu. Kalau misalkan belum, so pasti kita harus mengajarnya dari awal kayak gitu.
from zero, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahapan. Nah, tahapan itu ada yang guided and free. Tahapan, kalau guided itu kayak kita ngasih tahu paragraf pertama kamu harus menulis seperti ini. Selanjutnya for continue you can also write down like this, and then like this. Jadi kita harus mengguide mereka, kita harus menuntun mereka. Kemudian free. Kalau free itu contohnya kayak kita nulis esai. Pokoknya tulis esai aja lah kayak gitu tentang apapun. Kemudian adalah feedback and revision. Feedback and revision ini diperlukan karena menulis itu bukan hanya tentang nulis selesai kayak gitu. Misalkan mau proposal kayak gitu kan, kita maunya nggak revisi kayak gitu, nggak bisa. Nulis itu bukan hanya tentang jadinya kayak gitu. Write is also about the process. Kita harus menikmati proses itu tuh. Kemudian adalah grammar in writing. Jadi grammar in writing ini this is important because kalau writing kita itu grammarnya tidak tepat, maka artinya juga akan berubah. Contohnya, aku suka ikan, seperti itu. Tapi kamu malah, aku suka ikan apa sih? I like fish. I like fish. Tapi kamu malah nulisnya I'm like fish. I'm like fish, that's not aku suka ikan gitu. I'm like fish itu adalah aku seperti ikan, seperti itu. Jadi tanda baca ataupun jadi grammar itu memang benar-benar diperlukan dalam writing agar artinya itu tidak buyar, seperti itu. Kemudian grammar ini tuh harus grammar also teach in social context kayak gitu. Jadi kita nggak bisa drill terus pertanyaan soal oke, kamu kerjakan nomor 1 sampai 10 gitu. Ibu tinggal dulu ya kayak gitu. Kalian ABC di situ. Kalau kita terus-terusan memberikan grammar yang seperti itu tidak akan nyangkut di kepalanya siswa, seperti itu. Jadi apa sih yang nyangkut itu adalah contohnya role play kayak oke, nanti pertemuan berikutnya adalah role play, kita belajar tentang grammar di restoran gitu. Jadi nanti mereka ada yang jadi pelayannya kayak gitu, ada yang jadi memang konsumennya, dan bagaimana mereka berbicara, bagaimana grammar di situ. Jadi kita mengajarkan tata bahasa langsung pada konteksnya, seperti itu. Jadi ketika kita itu mau mempelajari bahasa itu kan ada 4 skill itu kan, 4 kemampuan yang harus kita pelajari. Kalau kita nggak ngerti alasannya, biasanya kita itu nggak bakal mau melakukannya kayak gitu. Kayak kenapa sih aku harus belajar writing di bahasa Inggris kayak gitu? Emangnya mereka itu bakalan penting ya di hidupku? So pasti penting kayak gitu, karena itu memang dasarnya. Nggak di bahasa Inggris aja, di semua bahasa. Receptive ataupun productive skill itu sangat diperlukan, seperti itu. Jadi itu penjelasan dari saya tentang language skill khususnya di writing by Celsia Murcia. See you again next time, bye!